Apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Setelah selesai berbicara, Soyen langsung melesat ke udara. Dia seorang diri menghadapi beberapa monster raksasa yang mengelilinginya. Namun mereka semua tampak berbeda yang menunjukkan berasal dari berbagai ras. Dunia Sanhei yang sangat luas dengan banyak sekali ras yang bertebaran, jadi ini tidak mengejutkan. Tiba-tiba sebuah raungan menggema, seolah-olah mereka mencoba berkomunikasi dengan Xiaoyan. Tetapi Xiaoyan tidak mengerti sepatah kata pun. Bisakah kalian berbicara bahasa manusia? Sun sedikit mengernyit, menggosok pelipisnya dengan sedikit tidak sabar. Manusia dari dunia luar, apa yang kalian lakukan di dunia Sanhei saya? Beraninya kalian membunuh anggota monster di dunia Sanhei saya? Apa kalian mencari kematian? Monster guntur surgawi meraung. Jika dia ingin membunuh saya, mengapa saya tidak bisa membunuhnya? Jika kalian juga ingin membunuh saya, maka saya juga akan membunuh kalian. Seperti kalian yang memburu para manusia. Jadi mengapa saya tidak bisa melakukannya? Shen mendengus dingin. Dasar orang luar yang sombong. Ini dunia gunung dan lautan saya. Dan kami bersama-sama akan mencabik-cabik Anda. Monster sumber petir surgawi meraung dan marah. Kemudian menyapu ke arah Xiaoyan dengan guntur yang menggelegar di sekitarnya. Bagus sekali. Jadi tunggu apa lagi? Ayo, kita lihat apa yang bisa Anda lakukan. Sampah umat manusia ini. Mata Xiaoyan menggelap. Jelas dia tidak pernah bayangkan bahwa di dunia gunung dan lautan, status umat manusia akan jatuh di level ini. Sekarang setelah dia berada di sini, Xiaoyan juga harus mencari tahu apa yang sedang terjadi. Tapi hanya dengan menunjukkan kekuatan yang cukup, Xiaoyan bisa memiliki kesempatan untuk mengetahui tentang Raja Tianshan. Berdasarkan apa yang diketahui Xiaoyan, jika Raja Tianshan dikepung oleh para monster dunia gunung dan lautan, maka situasinya mungkin tidak akan baik. Manusia, sombong sekali. Monster guntur surgawi meraung, memukul dadanya dengan kedua tinjunya. Kemudian kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arah Xiaoyan dari udara. Tiba-tiba sambaran guntur bergulung-gulung bagian naga guntur. Namun Xiaoyan tetap tak bergerak dan membiarkan petir menyambarnya. Beraninya Anda tidak menghindar. Sialan, sepertinya Anda meremehkan saya. Teriak monster Tian Lei Yuan. Tepat ketika petir menyambar tubuh Xiaoyan, dia tetap tak bergerak. Kemudian Xiaoyan mengangkat tangannya ke atas langit dan meraihnya. Dan sambaran petir menyambar mendarat di telapak tangannya. Kemudian Xiaoyan melemparkannya ke depan sambil berteriak. Karena Anda memiliki guntur, jadi cobalah guntur saya. Pada saat ini, tombak bencana yang diresapi dengan guntur sejati langit cerah, yang mampu menembus semua pertahanan melesat dengan ganas. Meskipun kekuatan jantung guntur Xiaoyan lemah di dunia gunung dan lautan, tetapi ketika dicampur dengan 3 jantung guntur, kekuatannya juga lebih dari cukup untuk menghadapi monster Tian Lei Yuan. Tepat ketika tombak bencana yang diselimuti dengan kekuatan 3 jantung guntur muncul, hampir seketika di antara alis Tian Lei Yuan. Gelombang darah melonjak dan tubuh Tian Lei Yuan gemetar. Bahkan di bawah kekuatan tombak bencana, seluruh kepalanya meledak dan menghilang dari lehernya, yang membuat mata para binatang iblis di sekitarnya tiba-tiba menyipit. Pada saat kepala monster Tian Lei Yuan hendak tumbuh kembali, sebuah tangan besar tiba-tiba muncul dan menggenggam tubuhnya yang besar. Namun di bawah telapak tangan raksasa ini, Tian Lei Yuan bagaikan binatang kecil yang tak berdaya yang terperangkap. Dia terus memutar tubuhnya untuk mencoba melepaskan diri. Namun tangan raksasa yang mencengkeramnya tiba-tiba mengerahkan kekuatan, memutar dan meremasnya, yang membuat daging dan darahnya meledak berhamburan. Tulang-tulangnya retak dan seluruh tubuhnya remuk. Darahnya terkuras habis, remuk hingga mati.
Semuanya, selamatkan saya! Jiwa monster Tian Le Yuan melesat keluar, memancarkan jeritan melengking. Meskipun kekuatannya sebanding dengan Dewa Abadi tingkat pertama, namun ia langsung dibunuh oleh Xiaoyan. Bahkan saat jiwanya baru saja meraung keluar, sebuah daya hisap yang kuat dari panci penekan jiwa langsung menyerapnya, sehingga sepenuhnya kehilangan kemungkinan untuk dihidupkan kembali. Sehingga beberapa binatang buas yang di sekitarnya yang melihat pemandangan itu, reaksi pertama mereka bukanlah menyerang. Sebaliknya, mereka berbalik dan menghilang dari ruang angkasa, yang menunjukkan sepertinya selain umat manusia yang berada di dunia cermin ini, semua makhluk lain bisa meninggalkan dunia cermin sesuka hati. Seolah-olah tempat ini seperti akuarium mereka. Dan manusia yang masuk seperti ikan yang diberi makanan. Melarikan diri, menarik. Xuan kembali ke tempat Goyan dan Damo yang masih dengan marah memasang formasi pembunuhan. Yang jumlahnya telah mencapai tingkat yang mencengangkan. Bunuh 1000 sialan, ternyata ruang ini penuh celah. Jadi kita bisa pergi kapan saja, kata Goyan dengan percaya diri. Jangan terburu-buru, saya ingin melihat apa lagi yang mereka rencanakan. Karena menahan umat manusia dalam tahanan seperti ini pasti ada konsekuensinya. Xuan bergumam perlahan dan duduk bersila. Kemudian dia terus menunggu siapa lagi yang akan datang. Setelah sebatang dupa waktu berlalu, tiba-tiba seluruh langit kembali gelap. Kemudian awan mulai berkumpul membentuk pusaran raksasa dengan Xiaoyan sebagai pusatnya. Dengan suara gemuruh yang menggelegar, seberkas cahaya melesat lurus ke arah Xiaoyan dan langsung menyelimuti-nya. Merasakan itu, Xuan diam-diam mengangkat kepalanya. Namun, tatapannya tetap acuh tak acuh. Akhirnya, sesuatu yang serius telah tiba. Sambil mendengus, tubuh Xiaoyan bergerak, berubah menjadi anak panah yang ditembakkan dari busur, melesat keluar. Berubah menjadi pelangi panjang dan bertabrakan dengan berkas cahaya itu. Keluar! Suara berat tak teredam bergema saat tubuhkan. Meskipun berkas cahaya itu tiba dengan kekuatan dasar, tapi Xiaoyan hanya menggunakan kekuatan tubuh fisiknya untuk menahannya. Dan di ujung sinar itu terdapat seekor benteng iblis yang menggelegar. Rahangnya terbuka lebar dan menyemburkan seberkas cahaya yang penuh kekuatan penghancur. Namun Xiaoyan terus menerjang ke depan, karena kekuatan semacam ini tidak cukup kuat baginya. Kemudian Xiaoyan mengangkat tinjunya dan melancarkan serangan dahsyat dari pinggangnya. Meskipun tak terlihat, kekuatannya sungguh mencengkangkan. Dalam sekejap seberkas cahaya tiba-tiba meledak, membuat banteng iblis petir yang jauh terlempar mundur. Namun Xiaoyan tiba-tiba muncul di belakangnya dan melancarkan pukulan lagi. Sehingga banteng iblis petir itu berputar tiba-tiba. Tanduknya memancarkan cahaya hitam saat menerjang ke arah Xiaoyan dan menghantamnya. Di bawah suara tabrakan tumpul lainnya dan saat mengikuti suara itu, sesuatu tampak terlempar ke belakang. Tetapi hanya banteng iblis petir yang terlempar ke belakang. Dan Xiaoyan masih berdiri tegak, masih memegang setengah tanduk banteng itu. Kemudian dia menatap banteng iblis petir dalam diam. Tanduk Anda sepertinya agak terlalu rapuh. Apakah Anda bisa bicara bahasa manusia? Xiaoyan merutkan kening dan berteriak. Namun banteng iblis petir meraung dan ganas lalu menyerang Xiaoyan sekali lagi. Bagaikan meteorit hitam. Meskipun serangannya tampak sederhana namun brutal. Kekuatan tubuh fisiknya yang dibanggakannya tidak memberikan keuntungan apapun melawan Xiaoyan. Jadi dia sangat kesal dengan pukulan itu. Tetapi dendamnya sia-sia. Karena Xiaoyan melancarkan pukulan lagi, tetapi banteng itu tetap tak bergerak. Seolah-olah banteng iblis petir itu membeku karena tanduknya yang lain patah lagi. Sambil memegang kedua tanduk itu, Xiaoyan mengamatinya sejenak. Karena keduanya memang dua harta karun seperti Zailie yang mampu mewujudkan kekuatan petir. Terima kasih, kata Xiaoyan sambil memasukkan kedua tanduk itu ke dalam cincin penyimpanannya. Namun sebuah ketakutan melintas di mata banteng iblis petir. Meskipun kekuatan banteng iblis petir tidak rendah dan sedikit lebih kuat dari monster petir surgawi,
tetapi jelas bukan tandingan Xiaoyan. Pada saat ini, niat membunuh terpancar di mata Xiaoyan. Karena bintang iblis ini menyerangnya, maka lebih baik dia membunuhnya. Namun saat Xiaoyan bersiap untuk menyerang banteng itu, pada saat itu sebuah tinju yang entah datang dari mana, tiba-tiba muncul di depan mata Xiaoyan dan langsung mendarat di dadanya. Sialan! Sambil mengutuk, seluruh tubuh Xiaoyan langsung terpental ke belakang. Meskipun darahnya sedikit mengalir deras dari sudut mulutnya, tapi Xiaoyan sengaja kehilangan kendali atas tubuhnya karena dia menunggu sosok yang menyerangnya muncul. Sekian dulu cerita hari ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.